Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, perkenalkan nama saya Halia Saleman dengan NIM 216. Saya adalah mahasiswa asal Vietnam yang sedang menempuh studi di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin menyampaikan bahwa bahasa Indonesia saya belum lancar. Jadi jika ada pengucapan yang kurang tepat atau menjelaskan yang terdengar membingungkan, saya mohon maaf dan mohon pengertian dari teman-teman serta dosen pembimbing. Insya Allah saya akan menjelaskan semaksimal mungkin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan isi dari makalah kelompok saya berjudul Ihtikar dan Tashkir Al-Jabari dalam Ekonomi Islam, Perspektif Fikih Muamalah. Nah, pada slide pertama ini, teman-teman mungkin bertanya-tanya apa itu ihtikar. Jadi, ihtikar adalah tindakan menahan atau menimbun barang kebutuhan masyarakat secara sengaja untuk menciptakan kelangkaan buatan, sehingga harga naik dan pelakunya mendapatkan keuntungan berlebih. Contohnya, seseorang membeli banyak barang pokok lalu menyimpannya tidak dijual ke masyarakat, supaya pasokan berkurang dan harga menjadi sangat tinggi. Perbuatan ini dilarang dalam Islam karena merugikan masyarakat, menciptakan ketidakadilan dan merusak keseimbangan ekonomi. Lanjut kita ke dalil ihtikar. Rasulullah SAW kita bersabda, la yahtatiru illa khati, yang artinya tidaklah seseorang melakukan ihtikar kecuali ia adalah seorang yang berdosa. Hadis ini menegaskan bahwa ihtikar bukan sekadar perbuatan tercela, tetapi termasuk dosa, karena dengan menimbun barang berlaku mengangsarakan masyarakat, menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga secara tidak adil demi keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, dalam Islam praktik ihtikar dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip keadilan tolong-menolong dan kemaslahatan umum. Pada slide ini kita membahas hikmah atau kebijaksanaan di balik larangan ihtikar dalam Islam. Pertama, agar tidak terjadi inflasi terhadap konsumen. Jika barang sengaja ditahan, masyarakat akan kesulitan mendapatkannya dan terpaksa membeli dengan harga tinggi. Kedua, larangan ini menjaga stabilitas harga di pasar sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Dan ketiga, agar distribusi barang tetap lancar dan tidak ada hambatan buatan. Selanjutnya, larangan ihtikar juga menjaga terjadinya konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan segelintir pihak. Dan terakhir, seluruh prinsip ini sejalan dengan maqasid syariah, yakni menjaga kemaslahatan umum dan menjaga kerugian bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikator atau tanda-tanda ketika praktik ihtikar mulai terjadi di pasar. Indikator pertama adalah adanya penahanan barang yang tidak wajar. Stok sebenarnya ada, tetapi sengaja tidak dilepas ke pasar. Keduanya, terlihat upaya mengurangi suplai pasar secara disengaja. Ketiga, ada niat jelas untuk meraih keuntungan berlebih melalui kelangkaan. Dan keempat, harga barang naik secara tidak normal, tanpa alasan yang rasional. Lalu, pelakunya biasanya memiliki kekuatan pasar atau dominasi tertentu. Dan yang terbaru dalam konteks modal, ihtikar juga dapat terjadi dalam bentuk manipulasi stok digital atau penggunaan algoritma harga untuk memicu kenaikan harga secara tidak adil. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan jenis barang yang dapat menjadi objek ihtikar. Yang pertama adalah barang kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan makanan utama lainnya. Barang-barang ini sangat dibutuhkan sehari-hari, sehingga jika ditimbun akan langsung merugikan masyarakat. Yang kedua adalah barang yang sangat dibutuhkan dalam kondisi tertentu, misalnya obat-obatan atau alat kesehatan saat terjadi wabah atau keadaan darurat. Menimbun barang seperti ini dapat memperparah penderitaan masyarakat. Dan yang ketiga adalah barang yang berpengaruh terhadap stabilitas harga dan ekonomi, yaitu barang yang apabila ditahan dari peredaran dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasar. Oleh karena itu, dalam Islam melarang ihtikar karena praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Baik, kita akan melihat bagaimana monopoli memiliki hubungan yang sangat erat dengan praktik ihtikar. Pertama, monopoli memudahkan terjadinya penimbunan barang. Ketika hanya satu atau beberapa pelaku yang menguasai pasar, mereka dapat dengan mudah menahan barang tanpa persaingan. Kedua, pihak yang monopoli memiliki kontrol atas harga dan suplai. Mereka bisa menentukan beberapa banyak barang yang dilepas ke pasar dan dengan harga berapa. Selanjutnya, kartel yang bekerja sama untuk mengatur produksi dan distribusi juga merupakan bentuk monopoli kolektif yang menciptakan kondisi ideal bagi ihtikar.
Akibatnya, monopoli menjadi sumber kerusakan pasar karena harga tidak lagi ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran alami, tetapi oleh kekuasaan segelintir pihak saja. Oleh karena itu, monopoli sering menjadi akar munculnya ihtikar model, termasuk dalam bentuk digital seperti manipulasi algoritma atau supply yang sengaja dibatasi. Berikutnya, kita membahas berbagai dampak negatif dari ihtikar terhadap masyarakat dan perekonomian. Yang pertama, harga barang naik secara tidak wajar karena suplai sengaja dikurangi. Lonjakan harga ini tidak disebabkan oleh kondisi pasar, tetapi oleh manipulasi. Keduanya, masyarakat mengalami kesulitan, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling merasakan beban harga. Dan ketiga, ihtikar dapat menyebabkan inflasi meningkat karena kenaikan harga pada barang-barang penting akan mendorong kenaikan harga di sektor lainnya. Dan selain itu, distribusi ekonomi menjadi terganggu sehingga aliran barang dari produsen ke konsumen tidak berjalan normal. Dampak berikutnya adalah ketimpangan sosial. Pelaku ihtikar mendapatkan keuntungan besar sementara masyarakat luas dirugikan, dan yang terakhir, praktik ini menimbulkan keresahan publik karena masyarakat merasa tidak aman dan terancam kebutuhan pokoknya. Lanjut, kita ke hukum ihtikar menurut ulama. Dari sisi hukum, seluruh ulama kita sepakat bahwa ihtikar hukumnya adalah haram. Namun, masing-masing mazhab memiliki jawaban yang berbeda. Tentang mazhab Hanafi dan Syafi'i menekankan ihtikar pada makanan pokok karena berdampak langsung pada kelangsungan hidup. Dan tentang mazhab Maliki dan Hanbali itu lebih luas, menganggap bahwa semua barang penting tidak boleh ditimbun. Dalam konteks kontemporer, para ulama modern memasukkan tidak hanya pangan, tetapi juga BBM, obat-obatan, gas, hingga chip teknologi sebagai barang yang tidak boleh digunakan untuk praktik ihtikar. Baik teman-teman, kita perlu memahami apa itu tasyir al-jabari kan? Tasyir al-jabari adalah kebijakan penetapan harga secara paksa oleh pemerintah ketika pasar mengalami distorsi. Distorsi ini dapat terjadi karena ihtikar penimbunan, monopoli atau kartel, sehingga harga pasar menjadi tidak wajar. Tujuan utamanya tasyir adalah mengembalikan keadilan harga agar masyarakat tetap dapat memperoleh barang-barang penting dengan harga yang layak. Teman-teman, tentang dalil tasyir kita terdapat sebuah hadis yang berkaitan dengan penetapan harga. Hadis ini, Bismillahirrahmanirrahim, la sya'ru fa sya'ir lana. Artinya, ketika para sahabat meminta Nabi untuk menetapkan harga pada kondisi pasar yang normal, Rasulnya menolaknya. Ini menunjukkan bahwa ketika pasar berjalan wajar, penetapan harga tidak diperlukan. Namun ketika pasar kita rusak, misalnya karena penimbunan atau monopoli, pemerintah boleh melakukan tasyir untuk mengembalikan keadilan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan perbedaan pandangan akademik dan ulama mengenai tasyir atau penetapan harga oleh pemerintah. Pendapatan pertama adalah pandangan yang menolak tasyir secara mutlak. Menurut kelompok ini, penetapan harga dianggap bertentangan dengan mekanisme pasar dan kebebasan transaksi. Mereka berdalil pada hadis Rasulullah SAW ketika beliau menolak menetapkan harga asar kenaikan terjadi secara alami. Pendapat kedua adalah pandangan mayoritas ulama yang membolehkan tasyir dalam kondisi tertentu. Tasyir diperbolehkan apabila terjadi kezaliman pasar seperti ihtikar, monopoli, atau praktik tidak adil yang menyebabkan harga naik secara tidak wajar dan merugikan masyarakat. Pendapat ketiga adalah pandangan moderat atau kontekstual yang menegaskan bahwa tasyir tidak dilakukan dalam kondisi normal namun menjadi diperbolehkan, bahkan diperlukan ketika bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tasyir secara syariat bersifat kontekstual tergantung pada kondisi pasar dan dampaknya terhadap masyarakat. Pada bagian ini saya akan menjelaskan kewenangan pemerintah dalam mengatasi praktik ihtikar. Dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pemerintah berwenang mengawasi distribusi dan ketersediaan barang, khususnya barang kebutuhan pokok, agar tidak terjadi penimbunan. Selain itu, dalam kondisi darurat seperti kelangkaan atau lonjakan harga akibat ihtikar, pemerintah diperoleh menetapkan kebijakan harga atau tasyir demi melindungi masyarakat. Pemerintah juga berhak memberikan sanksi kepada pelaku ihtikar agar menimbulkan efek jerah dan mencegah kerugian yang lebih luas. Bahkan pemerintah dapat melakukan intervensi pasar seperti memaksa pelaku menjual barang yang ditimbul atau mengeluarkan stok cadangan. Semua kewenangan ini didasarkan pada kaidah fikih yang berarti kebijakan pemimpin harus selalu berlandaskan kemaslahatan rakyat.
Baik, sebagai kesimpulan dapat ditegaskan bahwa ihtikar merupakan perbuatan yang merusak tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi moral. Oleh karena itu, ihtikar dihukumi haram menurut syariah karena menimbulkan ketidakadilan, menyengsarakan masyarakat dan merusak keseimbangan pasar. Dalam kondisi ketika pasar gagal melindungi kepentingan umum, Tash'ir Al-Jabari hadir sebagai instrumen negara untuk mengatasi kerusakan tersebut. Kebijakan ini bertujuan menghilangkan kezaliman pasar seperti penimbunan dan monopoli serta menjaga stabilitas harga. Dengan demikian, pendekatan syariah tidak bersifat anti pasar, melainkan anti terhadap kezaliman dalam pasar. Syariah mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum sebagai dasar dalam mengatur aktivitas ekonomi. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya disampaikan mengenai ihtikar dan Tash'ir Al-Jabari. Saya menyadari bahwa kemampuan bahasa saya masih terbatas, sehingga apabila terdapat kesalahan pengucapan atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf dan pengertian dari para penonton. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.